Ya. Nah, jadi sedikit saya menjelaskan ya tentang nafas, tanafas, anfas, nufus. Jadi zohir yang ada pada Muhammad adalah wujud untuk sekalian keumatan ya. Nah, tapi zohir yang ada pada Adam itu bersifat asma namanya. Ya, nah, makanya Adam ini bersifat asma. Ya, nah, kalau zohir ini bersifat pada Muhammad. Ya, asma dalam kodar daripada Allah semata. Ya, itu Adam. Ya, nah, ya, makanya dikatakan wujudku Muhammad. Ya, nah, itu zohirnya tuh. Ya, wujudku Muhammad, namaku Allah. Nah, itu asmanya tuh, berarti Adam tuh. Ya, namaku Allah. Nah, jadi yang kelihatan keseluruhan ini sudah ada zohir, sudah ada hidup, itu siapa? Ya, nah gitu. Jadi yang zohir itu ada pada Muhammad. Ya, nah, itu wujud untuk sekalian keumatan tuh. Ya, tapi zohir yang ada pada Adam bersifat asma dalam kodar daripada Allah semata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi 12 kodrat hakikat yang menjadikan semua ini terjadi. Asal usul daripada sifat dan zat. Ya, daripada zohir dan batin, yaitu 4 daripada nur menjadi hayatnya Allah. Ya, itu baik dunia dan maupun akhirat. Ya, dan 4 dari zatnya Allah semua akan terjadi. Ya, awal semua terjadi. Dan 4 batin Allah menjadikan zat dan nur. Semua yang bakal menjadikan semua terjadi. Ya, tentang hakikat daripada 4 batin, ya, yang dikatakan batin Allah ini pada diri kita. Lalu apa hakikatnya hamba Allah? Yaitu nafas, tanafas, nufus, dan anfas. Ya, makanya istilah kodrat yang 4 ini masih dalam tahap semua penyebab itu terjadi. Ya, semua penyebab wujud terjadi. Ya, apa hakikat dari 4 wujud tersebut? Makanya di sini kita harus melihat kembali lagi apa yang telah dikatakan oleh Allah dalam qudsinya. Ya, bahwasanya Allah katakan faiza mazaka sainul mazani. Ya, apabila ada yang menyentuhmu, ya, menyentuhmu sesuatu, maka yang tersentuh itu adalah aku. Ya. Lalu apa sebetulnya kodrat nafas itu? Ya. Apakah nafas ini dikatakan nyawa? Kadang-kadang ada prasangka sebagian kita kalau nafas itu adalah nyawa. Ya. Kalau kita nafas itu, kalau kita mengatakan nyawa, apakah iya kehidupan umat yang sangat istimewa ini, kita ini semua kita samakan dengan nyawa yang dimaksud oleh makhluk, ya? Nyawa itu kepada makhluk, ya, seperti binatang itu nyawa tuh. Ya, kalau kita itu bukan nyawa, namanya nafas. Ya. Kalau nyawa itu kehidupan, nafas itu hidup, ya. Kita dihidupkan bukan pakai nyawa, ya, pakai nafas. Nyawa ada pada makhluk namanya, ya. Makanya Allah katakan, ya, nahnu ruhani halal nabadana. Ya, artinya aku 2 jiwa yang bersatu di satu badan. Makanya mana badana? Yang dikatakan badana atau badania. Dan apa yang dikatakan halal lina? Ya. Kalau kita nggak paham dari maksud apa yang dikatakan ini, sahabat beriman, memang semua dilihat dari sisi mata zohir,
Orang yang tidak bergerak, tidak bernafas itu dikatakan mati. Nah, ini sebenarnya kata-kata makhluk ya, bukan untuk umat ya, bukan untuk kita ini manusia. Ya, manusia ini adalah perwujudan Allah sebagai maujud daripada wujudnya Allah semata. Makanya sebagai pembuktian adanya Allah dititipkan ya famanahu ammanun, atau dikatakan manusia dalam sebutan asma yang diamanakan kepada Bapak dalam perumpamaan misal atau alam misal ya, atau dikatakan alam Bapak ya. Makanya misteri Allah itu adalah manusia ya. Jadi kalau kita mengungkap kembali atau mentadabur kodrat kita ini, inilah yang dikatakan innaloha innal insanu masakinatul wal marido. Manusia itu sesuatu yang kujadikan dari rahasiaku. Tiada yang tahu ya, selain dirinya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita harus mengkaji ya, mengkaji diri biar kita tahu ya. Kita bergerak, hidup, bercerita, makan, semua karena sifat apa ya, kodratnya apa. Bisa melihat, bisa mendengar, apa kodratnya. Kita bisa terlihat dan kodrat apa juga. Ya, kenapa kalau kita tiada, tidak terlihat kita. Ya, makanya kita tidak pantas diberi gelar mati ya. Orang mati tidak bisa ya. Karena yang mati itu adalah hewan ya. Marilah kita sahabat beriman, kita naikkan, kita tinggikan kemuliaan Allah ini. Ya, makanya dalam pemahaman nafas, tanafas, anfas, dan nufus ini ada 4 nur ya. Saya ulangi, 4 nur. Dia mengawali ya. Dia mengawali zohir kita. Ya, karena ruh berasal dari nur. Ya, ruh itu berasal dari nur, atau dikatakan nur ini adalah ruhnya ruh. Kalau nggak ada nur, nggak bakalan ada ruh. Jadi ruh ini hidup karena ada nur. Ya. Pertama dikatakan nur, nurullah, nur Muhammad, nur hak Allah. Ini yang meliput maujud kepada kulit, daging, urat, dan tulang ya. Itu sifatnya zohir. Ya. Makanya dikatakan nafsia bagi kehidupan kita, insania badania dalam penglihatan. Ada 4 zat yang menjadikan 4 nur tadi, yaitu di, wadi, mani, manikam. Ya, ini sumber ayat yang hayat di dalam diri. Ya, ini adalah ayat-ayat yang hidup di dalam diri kita. Ya, kalau sumber ayat itu sumber hidupnya alam. Ya, ada 4 kodrat dalam diri kita lagi. Ya, itu dinamakan sumber zat. Ya, yang menjadikan yang ketiga 4 batin Allah, menjadikan semua sumber yaitu batin. Ini dikatakan nafas, tanafas, anfas, nufus. Ini adalah batin. Ya, ini nama batin namanya. Ya, nafas, tanafas, anfas, nufus. Makanya ada mulut, ya, ada bicara, ada hidung, ada pandangan, ada pendengaran. Itu batin semua ini, ya, sifatnya batin. Ya, batin-batin Allah. Makanya yang tidak ada di Muhammad ini adalah wajah, ya. Yang tidak ada di Muhammad itu adalah wajah. Yang tidak ada pada Muhammad adalah wajah. Yang tidak ada pada Allah adalah tubuh. Ya, karena tubuh itulah Muhammad, ya. Mim ha mim dal, kepala, dada, perut,
dan kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, ini sumber yaitu batin, nafas, dan nafas, anfas, nufus. Ini nama batin. Ya, makanya kalau kita kaji dengan nafas ini, sahabat beriman ya, kalau kita kaji nafas ini, naf itu dan as di situ dia. Naf dan as. Ya, ini di hijahiyahnya ya. Naf itu diri, ya. Kalau as itu yang sesungguhnya, ya, atau dikatakan aku, ya. Makanya dikatakan sesungguhnya aku adalah diri. Nah, itu nafas ya. Nafas ini adalah keakuan Allah pada diri. Nah, lalu bagaimana dengan tanafas? Ya, tanafas ini adalah tajalli sirnya Allah pada diri. Ya, kalau itu kita harus melihat kepada sifat daripada kodat, ya, kodat dikatakan ilmu di kodat sendiri ya nanti. Jadi kita kembali kepada nafas dulu. Apa yang dikatakan nafas tadi? Ini yang pertama. Ya, nafas ini adalah tajalli hayat. Ya, tajalli hidup. Dia berupa wujud ruh atau hayat ya, bukan ruh yang dikatakan seperti ruhnya makhluk. Ya, tapi ruh hayat namanya. Ini dia bentuknya hitam. Ya, wujudnya dia hitam. Kalau kita berzikir, kalau kita melihat wujud hitam, ya, ini dari nafas. Ya, bagiannya adalah afalullah. Ya, afalullah ini dia sifatnya menggerakkan. Ya, dan ini makomnya dia pada ucapan, ya, mutakalimun. Itu nafas ya. Kalau tanafas, ya, kalau tanafas ini sangat rentan kepada penciuman. Ya, ruhnya, wujudnya itu berbentuk warna kuning. Ya, jadi kalau di wujud warna kuning itu adalah wujud penciuman ya. Dia dari sebuah nafas. Itu kodratnya kalau kita ingin merasakan sesuatu yang tercium, maka yang kuning itu akan muncul dan mencari, menceritakan dan memperlihatkan ya makna-makna yang ingin kita tahu. Kalau kita ingin memperdalam ya atau mendawamkan, ingin mencium bau-bau apapun yang kita inginkan, seperti kedatangan kita malaikat, arwah atau jin, ya. Ini bisa kita melihat dengan artinya kita sudah bisa mencium baunya. Oh, ini dia datangnya dari malaikat. Ini dia alamnya arwah. Ini alamnya jin. Ini alamnya makhluk. Ya, penciuman itu dia bisa tahu. Ya, itu bisa diperjemahkan penciuman itu tanafas tadi. Ya, kalau dia kalau munajatnya Allahu Allahu. Ya, langsung sambungkan kepada hidung. Ya, Allahu, ya, bukan mulut yang bicara ya, jangan kita berbicara di situ. Ya, Allahu, ya, turun Allahu, naik Allahu, ya, sambung kepada hidung. Ya, itu tanafas ya. Yang ketiga anfas. Ya. Anfas ini wujud batin Allah. Pusatnya daripada sebuah pendengaran. Ya. Kalau ini sudah hidup ya. Ini walaupun orang menceritakan saya di Jakarta, di Amerika, ini saya bisa dengar. Ya, kalau dia menceritakan saya. Ya, jadi kita bisa mendengar sejauh apapun. Ya, ini yang dipakai oleh Nabi kita saat perang Badar. Ya, saat kalau dia mengatakan mundur, ini para sahabat paham ya, dengar dia.
Ini anfas ini dia wujudnya berwarna merah, ya. Dia kalau munajatnya Allah Allah, ya. Allah turun Allah, naik Allah. Tadi Allahu Allahu, ya. Nah, kalau nufus dalam bentuk wujudnya dia penglihatan, ya. Warnanya sangat putih. Dia bagian dari zat Allah, itu penglihatan, ya. Kalamnya dia zikirnya ya, turun keluar hu, ya. Turun ya, keluar hu, ya. Naik hu, turun ya, ya. Itu zikirnya, ya. Gitu sahabat beriman. Kalau yang dikatakan nafas tadi, ya, bisa pakai Allahu Allahu juga bisa, ya. Hu Allah juga bisa kalau nafas tadi, ya. Jadi Allah Allah kalau dia tanafas, ya. Tanafas dia Allahu Allahu, ya. Kalau nafas hu Allah juga bisa, ya. Kalau nafas, ya, hu Allah, turun hu, naik Allah. Kalau tanafas Allah, turun hu. Kalau anfas Allah Allah, ya. Bagaimana cara mendawamkan? Kita sebut sampai kita tidak merasa diri kita di situ, ya. Kita zikirkan sampai kita tidak merasa diri kita yang duduk. Nanti kalau kita tidak lagi merasa kita yang duduk, nanti di situ kalau memang benar zikir kita akan diperlihatkan, ya. Warna putih mungkin, warna merah mungkin, ya. Warna kuning mungkin, itu akan diperlihatkan, ya. Dan yang warna-warna itu akan yang memperjemahkan apa yang kita lihat nanti, ya. Itu dikatakan zikir nafas, nafas anfas nufus. Kalau kita mau mendawamkan, silakan sahabat beriman, ya. Mendawam, ya, sama-sama. Kalau kita mau mendawamkan, silakan, ya. Makanya kalau kita berzikir kadang-kadang kedatangan satu sosok, ya. Sosok entah itu siapa, tapi kita kan belum tahu zikirnya, ya. Zikir nafas tadi, makanya yang datang itu kita nggak tahu siapa yang datang ini, ya. Dia dari alam mana ini, alam arwah kah, alam jin kah, alam makhluk nih, kita nggak paham, ya. Karena belum hidup zikir tanafas tadi, ya. Iya, iya, pejamata. Namanya juga marifat kan, pejamata. Pejamata fokus di kolbi, ya. Fokus di kolbi, pandang ke dalam sambil kita mengucap kalamnya sampai kita tidak merasa diri, ya. Nanti akan datang wujud yang kita lihat, ya. Mungkin warna kuning, hitam, ya. Kalau hitam itu kan nafas, ya. Hu Allah itu. Nafas itu hu Allah, warna hitam dia, ya. Sampai dia muncul, ya. Kalau belum muncul, berarti kita harus koreksi lagi sebenarnya apa yang salah, ya, gitu. Duduknya tayat akhir, ya. Duduknya tayat akhir, tidak bisa kita berkeringat, tidak bisa pakai sarung, ya. Tidak boleh pakai sarung, ya. Sama-sama orang biasa, ya. Tidak bisa pakai sarung, ya. Kalau kita berzikir itu tidak boleh pakai sarung, ya. Mungkin pakai celana koko ke apa ke, ya. Dan tidak bisa berkeringat. Makanya zikir itu tidak cari banyaknya, ya. Tidak perlu kita cari banyaknya zikir itu. Yang penting udah sampai, ya udah, gitu, ya. Gitu, ya.